Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Nahnu TV PBNU Daerah Istimewa Yogyakarta yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, 1-2 hari lagi Ramadan akan berakhir. Mungkin ada rasa kesenangan karena kita telah bisa melampaui bulan Ramadan secara penuh. Tetapi mungkin juga ada kesedihan karena tidak lama lagi kita akan berpisah dengan bulan yang penuh rahmat ini. Satu hal yang bisa kita refleksikan adalah pada saat bulan Ramadan pada umumnya ibadah kita naik. Kualitas maupun kuantitas ibadah kita naik karena agama kita, agama Islam memberikan saran, memberikan pengertian bahwa ini adalah bulan yang mulia di mana kita biasanya memperbanyak berbagai ibadah. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tetap memaintain, bagaimana kita tetap bisa istiqomah nanti setelah Ramadan usai, setelah bulan Syawal datang. Kadang-kadang kita tidak bisa pungkiri bahwa iman kita, ketakwaan kita, ibadah kita naik dan turun. Dan ketika bulan Ramadan pada umumnya ibadah kita naik dan ya pada kenyataannya pada bulan Syawal secara perlahan kita mulai normal kembali. Mulai pada kebiasaan kita yang mungkin kurang rajin beribadah. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyebutkan bahwa ahabbal a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla, yang kurang lebih artinya amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala sebenarnya adalah yang istiqomah, yang adwam, yang kontinu, yang terus-menerus walaupun sedikit. Pemirsa Nahnu TV yang berbahagia, hadis tadi mungkin bisa kita refleksikan bagaimana kita selama bulan Syawal nanti, kalaupun ibadah kita tidak serajin, sesregep bulan Ramadan, bagaimana tetap kita bisa memaintain terutama ibadah-ibadah kita yang pokok. Dalam tafsir Ibnu Katsir diberikan sebuah pengertian atau pelajaran di antara tanda suatu kebaikan diterima oleh Allah atau suatu kebaikan atau kebajikan diterima di sisi Allah adalah munculnya kebaikan lain yang dilakukannya. Jadi menurut Ibnu Katsir, jikalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, ibadah-ibadah maupun kebaikan-kebaikan kepada manusia yang lain, kepada saudara-saudara yang kita membutuhkan, apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah atau tidak? Tandanya menurut Ibnu Katsir sederhana. Apakah ibadah itu berlangsung terus atau tidak? Jadi dalam pandangan Ibnu Katsir kurang lebih disebutkan kalau saja ibadah kita tidak berlangsung terus, maka kemungkinan ibadah kita sebelumnya itu tidak diterima atau setidaknya kurang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Nahnu TV yang berbahagia, mungkin kita bisa analogikan dengan
pemisalan yang lebih sederhana. Ada dua jenis binatang yang hampir mirip namanya, yang satu ular, yang satu ulat. Ular ini mentransformasikan dirinya, menggantikan dirinya dengan berganti kulit, atau bahasa Jawanya nelungsumi. Jadi ular kalau sudah pada periode tertentu dia berganti kulit atau menelungsumi. Tapi menariknya, ular ini ketika nelungsumi atau ketika mentransformasikan dirinya, dia tetap menjadi ular. Dia tidak menjadi siapa-siapa. Dia tidak menjadi hewan yang berubah lebih cantik, lebih indah, atau lebih perkasa. Dia tetap menjadi ular sebagaimana sebelumnya. Beda dengan ulat. Ulat itu dibikin pertama kali dari telur kupu-kupu. Dia dari telur kupu-kupu lalu menjadi ulat, lalu menjadi kepompong. Ketika menjadi kepompong, dia bersemedi seperti kita dalam bulan Ramadan. Ketika menjadi ulat, sebelumnya dia banyak makan, dan kemudian ketika menjadi kepompong dia diam diri. Tak lama setelah menjadi kepompong, dalam waktu tertentu dia berubah menjadi kupu-kupu. Jadi dia dari ulat menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu itulah transformasi dari ulat dan kepompong yang indah, yang cantik, yang tampan, yang kemudian dia menjadi dambaan dari bunga-bunga yang mekar di taman atau di kebun. Analognya mungkin kurang lebih seperti itu. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana kita menjadi kepompong. Nanti setelah Syawal kita baru tahu apakah kita menjadi kupu-kupu atau tidak. Apakah kita menjadi kupu-kupu yang indah atau kupu-kupu yang biasa. Jadi apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita amalkan, perbuatan-perbuatan baik maupun perbuatan baik kepada sesama, bahkan juga perbuatan baik kepada hewan, kepada pohon-pohonan, kepada tanaman, kepada makanan. Apakah kita selama bulan Ramadan itu bukan hanya beribadah, tapi berbuat baik kepada makanan. Makanan yang kita ambil selalu kita habiskan, makanan yang kita ambil selalu kita konsumsi untuk tubuh kita agar lebih sehat. Kita tidak membuang makanan. Jadi nanti setelah Ramadan kita baru tahu apakah kita masih mempunyai perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang buruk, yang biasanya misalnya kita banyak menyisakan makanan untuk dibuang, yang sekarang menjadi kebiasaan buruk yang meluas karena di bulan Ramadan seringkali orang mengambil makanan lebih tapi kemudian dibuang. Tentu tidak semua orang, mungkin hanya sebagian kecil orang. Masyarul muslimin, pemirsa Nahnu TV yang dirahmati oleh Allah, mungkin saya akan menutup dengan sebuah pandangan dari seorang ulama yang bernama Bishr al-Hafi. Dia mengatakan, bi'sal qaumu la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan. Sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Inna sholihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Tapi ingat, orang yang saleh, yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.